Hai semua, selamat datang kembali di channel Meatbox. Yuk semua, gimana kabarnya? Semoga sehat dan enjoy selalu ya. Oke, pas gua baca-baca komen di video kemarin, ternyata lumayan banyak yang setuju gua bahas Ragnarok. Kaget juga gua, ternyata banyak yang doyan sama mitologi Nordik. Berarti kita punya satu selera, kawan. Oke lah, sesuai janji gua kemarin, mari kita bahas Ragnarok, perang besar yang akan membinasakan seluruh para makhluk di mitologi Nordik. Atau bisa dibilang gambaran kiamatnya orang-orang Skandinavia. Apa penyebabnya dan kejadian-kejadian apa aja yang menandai peristiwa besar ini? Semuanya bakal kita bahas di video ini. Jadi seperti biasa langsung aja siapin cemilan, kopi dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah langsung aja kita gas ke pembahasannya. Enjoy. Sebenarnya Ragnarok nggak cuma mengenai peristiwa perang besar antar dewa-dewa dan para monster doang. Menurut Edda, kumpulan cerita-cerita kuno masyarakat Nordik, Ragnarok juga merupakan rentetan kejadian akhir dunia yang berujung pada perang besar antar makhluk immortal ini. Jadi Ragnarok yang nggak cuma mengenai perang besar doang, tapi kejadian-kejadian menuju perangnya juga termasuk ke dalam Ragnarok. Dan semua kejadian pasti ada penyebabnya. Termasuk Ragnarok ini yang penyebabnya itu menurut gua cukup mind blowing. Masih menurut Edda, ada satu sosok kunci yang dipercaya jadi pemicu perang besar ini. Nah, ada yang bisa tebak? Iya bener, siapa lagi kalau bukan Loki, the god of mischief atau sang dewa kenakalan. Jadi ceritanya, semuanya ini dimulai pada saat Loki jadi penyebab kematian Balder, sang dewa cahaya dan musim panas, yang juga salah satu anak kesayangan Odin dan Frigga. Jadi bisa dibilang saudaranya si Thor lah si Balder ini. Nah, yang uniknya dari Balder ini adalah dia ini kebal dari semua benda yang ada di dunia. Karena ibunya si Frigga saking sayangnya sama si Balder ini, dia udah nyumpain setiap benda di dunia supaya nggak akan pernah bisa ngelukain anaknya. Lo kebayang gak sih nyumpain kayak, "Hei pedang, kamu tidak akan bisa melukai anakku. Hei pisau, kamu tidak akan bisa melukai anakku. Hei cipratan minyak pas goreng cimol, kamu tidak akan bisa melukai anakku." Ya kira-kira kayak gitulah. Pokoknya semua benda yang ada di dunia ini disumpahin semua sama Frigga supaya nggak bisa ngelukain anaknya. Wah, sampai segitunya ya. Sampai di suatu hari diadakanlah kontes uji kekebalan Balder di Asgard. Semua dewa yang ada di sana disuruh ngantemin semua senjatanya ke Balder. Dan siapapun yang berhasil ngelukain Balder bakal dapat hadiah dari Odin. Tapi nyatanya semua senjata mereka mental. Nggak ada satupun senjata yang bisa ngelukain Balder. Mau itu pedang, kapak, panah, semuanya gagal. Terus pada saat semua senjata udah dicoba dan gagal, di saat-saat terakhir naiklah satu dewa bernama Hoder. Dewa buta saudaranya Balder, salah satu anak Odin juga. Di situ Hoder nyoba ngantem Balder pakai anak panah yang terbuat dari tanaman mistletoe. Dan gak disangka-sangka panah Hoder berhasil nancep tepat di jantungnya Balder. Dan Balder pun langsung tewas di tempat. Lah, kok bisa bang? Nah, ekspresi kita sekarang sama nih kayak semua para dewa yang ada di sana waktu itu. Termasuk Hoder sendiri yang sama sekali nggak nyangka panahnya bisa nembus jantungnya Balder. Terus Hoder pun langsung dibawa dan kemudian diinterogasi. Ditanya-tanyalah si Hoder ini, dia dapat panahnya dari mana, terbuat dari apa, pakai sihir apa. Nah, usut punya usut, ternyata Hoder dapat anak panah ini dari Loki. Loki yang ngasih anak panah mistletoe ke Hoder. Dan di momen ini Frigga sang ibu langsung sadar kalau dia emang lupa nyumpahin tanaman mistletoe. Karena Frigga nganggap tanaman ini tuh cuma rumput doang, yang gak mungkin banget lah rumput bisa ngelukain anaknya. Dan yang fatalnya lagi, Frigga sempet curhat hal ini ke salah satu dayangnya. Dan pembicaraan Frigga ternyata didengar sama Loki. Setelah semua terungkap, Odin pun langsung ngamuk dong dan nyuruh seluruh dewa buat nyari Loki. Gak beberapa lama kemudian Loki pun ketangkep dan langsung disidang. Di sidang ini diputusin Loki bakal dapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Nah, hukumannya ini yang menurut gua cukup ekstrim. Buat ngehukum Loki, Odin nyuruh salah satu anaknya yang lain yaitu Vali buat ngebunuh salah satu anak Loki yang bernama Narvi.
Nah, kemampuan atau keahlian dari Vali ini adalah dia bisa berubah jadi serigala. Akhirnya ya udah, Vali dalam wujud serigalanya langsung ngebunuh Narvi. Dan yang ekstrimnya lagi, Vali ngebongkar isi perut Narvi dan ngebawa jeroannya Narvi ke Asgard. Wah, ini agak geli-geli gimana gitu ya. Pas udah sampai di Asgard, jeroan Narvi ini kemudian disihir jadi sekeras besi dan dipakai buat ngikat Loki. Iya, jadi inilah hukuman Loki yang sebenarnya. Dia diikat di atas batu pakai jeroan anaknya sendiri. Kebayang gak sih lo, diikat pakai jeroan anak sendiri? Ini parah sih. Ngerasa hukumannya belum cukup, Odin juga nambahin satu ular berbisa tepat di atas mukanya Loki. Biar bisa ular itu netes-netes terus ke mukanya Loki. Dan ini sakitnya itu gila-gilaan banget. Dari sini ya udah, Loki pun ditinggalin dengan kondisi yang kayak gitu untuk ngejalani hukuman seumur hidupnya. Nah, di momen ini ada kisah yang cukup menarik menurut gua. Jadi ceritanya, setelah semua orang pergi tanpa ada satupun yang tahu, Sigyn, salah satu istri Loki, datang ke situ. Gak tega ngelihat kondisi suaminya, Sigyn langsung ngambil wadah buat nampung bisa ular tadi, biar ngurangin rasa sakitnya Loki. Tapi tiap wadahnya udah penuh, Sigyn kan harus ngebuang bisanya dulu kan. Nah, disinilah Loki kembali lagi ngerasain bisa ular itu netes ke mukanya. Nah, setiap kena bisa, Loki pasti langsung ngerang kesakitan dan meronta-ronta sampai dunia ini bergetar. Nah, cerita inilah yang menurut bangsa Skandinavia yang nantinya akan jadi cikal bakal gempa bumi. Nah, sekarang kita tinggalin dulu Lokinya bentar. Kita bahas dulu tanda-tanda dimulainya Ragnarok. Masih menurut Edda, tanda paling awal Ragnarok dimulai adalah munculnya Fimbulwinter, yaitu 3 musim dingin panjang yang terjadi berturut-turut. Dan yang namanya musim dingin panjang pasti berdampak besar bagi manusia, khususnya pada stok makanan, dan akhirnya bikin para manusia mati secara perlahan. Dan buat yang masih hidup, mereka pasti bakal saling bunuh buat saling bertahan. Dan yang menariknya lagi, menurut Folkestrom di bukunya yang berjudul Nordisk Heddendom, fase Fimbulwinter ini dipercaya berkaitan dengan peristiwa perubahan cuaca ekstrim di tahun 535 sampai 536 yang mengakibatkan penurunan suhu di seluruh Eropa. Nah, tahun 536 ini sendiri emang dipercaya sebagai tahun terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah bumi. Entar kapan-kapan deh gua bahas tahun 536 ini. If you ask medieval scholar Michael McCormick, there's one year that stands out above them all as the absolute worst year to be alive. 536. Yep, 536. Keadaan semakin runyam saat situasi musim dinginnya jadi makin parah, yang diakibatkan sama 2 serigala legendaris Nordik, yaitu Skoll dan Hati. Ini 2 serigala bener-bener asli ngeri banget. Mereka ngemakan matahari sama bulan yang buat keadaan Yggdrasil makin runyam. Dan akhirnya terjadilah gempa besar yang buat sisa-sisa peradaban hancur. Dan saking besarnya gempa ini sampai-sampai Loki lepas dari hukumannya. Dan yang parahnya gak cuma Loki doang. Fenrir, si serigala raksasa, anaknya Loki juga yang saat itu dibelenggu di alam bawah sama para dewa karena kekuatannya emang terlalu besar, juga ikut kelepas. Nah, bisa dibayangin kan kalau serigala ini lepas bakal jadi gimana? Nah, dipenuhi rasa dendam, Loki kemudian bertekad buat ngancurin Asgard beserta dewa-dewanya. Awalnya dia cuma manggil 2 anaknya, Fenrir sama Hel. Masih ingat kan sama Hel, sang dewi kematian, penguasa Helheim? Di sini Hel habis-habisan juga ngebantu bapaknya dengan cara ngerahin seluruh pasukan orang mati. Kerasa kekuatannya belum cukup, Loki juga ngebentuk aliansi sama seluruh para raksasa di Jotunheim dan Muspelheim, khususnya sama Surtur, sang pemimpin Fire Giant. Seperti yang udah gue bilang di video kemarin, para raksasa ini punya dendam sama para dewa Nordik. Beberapa kali mereka nyoba buat ngedobrak pintu Asgard, tapi selalu gagal. Nah, pas Loki nawarin kesepakatan, mereka langsung setuju dong. Dan terbentuklah aliansi Loki dan para raksasa yang dipimpin sama Surtur. Gak lama Loki juga kepikiran sama anaknya yang satu lagi, Yoi Jormungand. Nah, masih inget kan sama Doi? Dan dia kemudian ngejemput Jormungand dari Midgard. Sedikit info, Jormungand sama Fenrir dulunya hidup di Asgard. Tapi karena pertumbuhan dan kekuatan mereka tiap harinya makin bertambah dan dianggap sebagai ancaman, 2 makhluk ini dibuang.
Fenrir diikat di alam bawah dan Jormungand dilepas ke laut Midgard. Makanya Loki agak kesusahan waktu ngumpulin dua makhluk ini. Nah, ngerasa udah cukup kuat, Loki beserta aliansinya langsung bergerak ke Bifrost, gerbangnya Asgard. Sesampainya di depan gerbang, Heimdall sang penjaga Asgard langsung niup trompet Gjallarhorn buat memperingatkan para dewa kalau pasukan musuh udah siap bertempur. Odin pun langsung ngangkat senjatanya dan para Aesir, para dewa-dewa Midgard juga langsung ngumpul untuk bersiap. Odin juga langsung ngebangunin 800 Einherjar, pasukan terbaiknya Valhalla, buat ikutan berperang juga. Dan para Vanir, dewa-dewa yang ahli sihir, juga langsung ke Asgard. Nah, setelah semuanya ngumpul, bergeraklah mereka ke Vigridar, dataran luas yang akan jadi arena pertempuran Ragnarok ini. Waduh, ini asli seru banget sih. Mudah-mudahan aja ada filmnya ya, soalnya kalau dibuat film ini bakal jadi gila banget sih. Nah, pas udah nyampe di Vigridar, pasukan para dewa ternyata udah ditunggu sama pasukan Surtur sama Loki yang ternyata udah sampai duluan di sana, dan perang pun dimulai. Masing-masing dewa dapat lawan yang setara. Kayak Tyr, si dewa perang, dia ngelawan Garmir, anjingnya Hel, anjing raksasa penjaga Helheim. Terus Thor, si dewa petir, juga harus susah payah ngelawan Jormungand. Ini sebenarnya udah kita bahas ya kemarin. Ya intinya Thor bertempur sengit lah sama Jormungand. Keduanya pun dapat luka yang fatal dan akhirnya Thor berhasil ngebunuh Jormungand. Tapi yang naasnya, sebelum Jormungand mati, Jormungand sempet nyembur bisanya ke Thor. Dan pada saat Thor baru jalan 9 langkah, Thor langsung tumbang dan kemudian tewas. Nah, Loki sendiri dia berhadapan sama Heimdall, si penjaga Asgard. Mereka dua-duanya ini juga berantem sengit banget sampai akhirnya dua-duanya mati. Terus Odin, sang Allfather, dia berhadapan langsung sama Fenrir, si serigala raksasa. Tapi sayangnya yang kalah di sini adalah Odin. Fenrir saat itu benar-benar brutal banget, sampai-sampai Odin kewalahan ngadepin dia. Walaupun Odin sempet nancepin Gungnir ke jantungnya, Fenrir masih bisa bertahan. Dan pada saat Odin makin kelelahan, Odin langsung dienyep, ditelen bulat-bulat sama Fenrir. Dan Odin pun tewas. The Allfather Odin goes to battle, and the great wolf finally devours the Allfather, and he dies. Ngelihat bapaknya ditelen sama Fenrir, Vidar, anak Odin yang lain, langsung ngamuk dan langsung ngeganti targetnya ke Fenrir. Menurut Snorri Sturluson, penulis sekaligus penerjemah prosa Edda, Vidar ini senjatanya sepatu khusus. Akhirnya ya udah, di situ rahang bawah Fenrir langsung diinjek sama Vidar dan rahang atasnya dibuka lebar-lebar sampai mulutnya robek dan rahangnya patah. Dan akhirnya Fenrir pun tewas juga. Di sisi lain, Surtur berhadapan dengan Freyr, si pemimpin para Light Elf. Di pertempuran ini, Surtur berhasil nebas Freyr sama pedang apinya dan Freyr pun langsung tewas di tempat. Tapi abis dia menang, Surtur langsung sadar kalau kedua belah pihak udah banyak kehilangan kekuatan terbaiknya. Abis dia sadar, Surtur langsung make pedangnya sekali lagi buat ngebakar seluruh dunia. Iya, dia ngebakar seluruh Yggdrasil. Nah, momen dimana Surtur ngebakar seluruh dunia, menurut masyarakat Nordik tuh benar-benar ditulis. Tulisannya tuh kayak gini. Asgard, Midgard, Alfheim, Jotunheim, dan seluruh dunia berubah menjadi pembakaran. Api menyala-nyala, asap mengepul, abu hanya ada abu. Para Einherjar akan mati, para lelaki, wanita, dan anak-anak Midgard akan mati. Para elf dan dwarf akan mati, para Jotun akan mati, penghuni alam bawah akan mati, burung-burung dan binatang akan mati. Matahari akan menjadi gelap dan takkan ada bintang di langit. Dunia akan tenggelam dalam lautan. Waduh, jadi keinget kiamat beneran gua. Nah, di part akhir ini gua sekalian mau revisi sedikit. Ternyata di akhir perang Ragnarok nggak cuma dua ras manusia doang yang selamat, tapi ada beberapa dewa juga yang berhasil selamat, kayak Vali sama Vidar, terus dua anaknya Thor, Modi sama Magni, bahkan Hoder sama Balder yang tadi di awal udah mati, nantinya bakal bangkit kembali dari dunia kematian dan jadi generasi penerus para Aesir di dunia. Terus satu lagi dewa yang bertahan hidup adalah Honir, dewa misterius yang dipercaya ngebantu Odin waktu menciptakan manusia di awal penciptaan. Abis itu, para dewa yang tersisa ini kemudian ngambil beberapa barang yang masih tersisa dari Ragnarok.
kayak Mjolnir sama Nefatafel. Nah, Nefatafel ini semacam permainan papan dengan pion yang ngegambarin semua tokoh di Ragnarok. Sekarang sih mainan ini lebih dikenal sebagai Viking Chess atau catur Viking. Menurut Jackson Crawford, ahli sejarah dan kebudayaan Nordik, masyarakat Skandinavia ngelihat kehidupan tuh kayak siklus yang akan terulang. Kayak awal adalah akhir atau kehancuran adalah penciptaan, pokoknya gitu-gitulah ya. Makanya abis dunia ini dibakar sama Surtur, dunia kemudian dibanjiri sama air dan setelahnya kehidupan muncul lagi. Ya kalau ngomongin banjir, sebenarnya dalam mitologi Nordik ada cerita banjir besar setelah Ragnarok yang nantilah kapan-kapan gua ceritain lagi. Dan setelah semuanya aman, Adam dan Eve bakal meneruskan siklus kehidupan manusia dan siklus kehidupan di Midgard pun bakal terulang kembali. Oke lah, itu dia tadi cerita tentang Ragnarok, kiamat dalam mitologi Nordik. Gimana? Ya seperti biasa langsung komen di bawah ya. Kalau gua pribadi sih cuma satu kata, seru. Udah gitu doang sih. Oh ya satu lagi, semoga aja ada filmnya. Soalnya nih cerita sayang banget kalau nggak dibuat film. Mubazir aja sih kalau menurut gua. Soalnya alur ceritanya itu lumayan mantep. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua minta maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Atau kalau ada yang mau ditambahin, kalian bisa komen di bawah seperti biasa. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.